for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai paranoid personality disorder. Yuk, disimak. Paranoia personality disorder adalah gangguan kepribadian atau paranoia, yaitu salah satu jenis kelainan kepribadian yang mempengaruhi pola pikir, fungsi, dan perilaku penderitanya. Penderita kondisi ini umumnya mengalami kesulitan memahami dan berhubungan dengan situasi tertentu atau orang lain. Akibatnya, penderita memiliki rasa curiga dan tidak percaya berlebihan secara terus-menerus terhadap orang lain. Penderita juga enggan untuk bercerita pada orang lain, terus menyimpan dendam, dan meyakini bahwa semua orang dan segala peristiwa bisa saja mengancam keselamatan dirinya. Karena pola pikir dan perilaku tersebut, penderita gangguan ini sering mudah marah dan tidak bersahabat dengan orang lain. Hal ini menyebabkan penderita sulit menjalani kegiatan sosial, kerja, dan sekolah dengan normal. Pikiran paranoia bisa terjadi sangat ringan hingga sangat parah, tergantung pada seberapa jauh Anda mempercayai pikiran paranoia dan seberapa sering Anda memikirkannya. Bila sudah parah, gangguan ini dapat berkembang menjadi delusi jika pemikiran dan keyakinan yang tidak rasional tersebut dipertahankan secara terus-menerus. Pada akhirnya, tidak ada yang dapat meyakinkan orang tersebut bahwa apa yang mereka pikirkan atau rasakan tidaklah benar, karena hanya pikiran yang terkena dampak. Seseorang dengan gangguan delusional biasanya dapat bekerja dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, namun kehidupan mereka mungkin terbatas dan terisolasi. Saat ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tanda dan gejala dari gangguan kepribadian paranoid. Pada umumnya, tanda-tanda dan gejala dari gangguan kepribadian paranoid hanya dapat dikenali oleh orang lain yang melihat tingkah laku sehari-hari penderitanya. Penderita gangguan kepribadian ini seringkali tidak menyadari bahwa perilaku-perilakunya tidak wajar. Bagi kebanyakan penderita gangguan ini, selalu merasa curiga dengan orang lain adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun, bagi beberapa orang di sekitarnya, sikap tersebut dinilai aneh dan menyinggung. Penderita paranoid umumnya selalu menunjukkan sikap keras kepala dan tidak percaya dengan orang lain. Terkadang perilaku tersebut diikuti dengan sikap sarkastik dan dapat memancing emosi lawan bicaranya. Sehingga penderita gangguan ini merasa kecurigaannya tentang lawan bicaranya terbukti benar. Padahal semua itu hanya terdapat di pikirannya saja. Orang dengan gangguan kepribadian paranoia mungkin memiliki gangguan kesehatan jiwa lain yang dapat mempengaruhi kondisi mereka. Salah satu contohnya adalah depresi dan kecemasan dapat mengubah suasana hati seseorang. Perubahan suasana hati dapat membuat penderita paranoid semakin merasa asing dan takut dengan sekelilingnya. Tanda-tanda gangguan kepribadian lainnya meliputi hal seperti berikut. Yang pertama, memiliki kekhawatiran bahwa orang lain punya motif tersembunyi. Yang kedua, meyakini bahwa mereka akan dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Ketiga, meragukan komitmen, kesetiaan atau kepercayaan orang lain, yakin bahwa orang lain hanya mau menipu mereka. Keempat, tidak dapat memaafkan dan menyimpan dendam. Kelima, hipersensitif dan tidak bisa menerima kritikan. Keenam, tidak bisa bekerja dengan orang lain. Ketujuh, membaca makna tersembunyi dari pernyataan sederhana atau pandangan biasa dari orang lain. Kedelapan, selalu curiga tanpa alasan bahwa pasangan tidak setia. Dan selanjutnya, terisolasi secara sosial. Berikut adalah cara mengatasi gangguan dengan psikoterapi. Psikoterapi merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk mengatasi gangguan kepribadian paranoid. Terapi ini dilakukan untuk menekan gejala yang muncul. Berikut adalah berbagai macam terapi yang digunakan untuk mengatasi gangguan kepribadian paranoid. Yang pertama,
pertama, terapi keluarga. Keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam kesembuhan gangguan mental pada seseorang. Keluarga berperan sebagai pemberi dukungan bagi pengidap, sehingga terapi pengobatan yang diberikan akan lebih efektif. Yang kedua, psikoterapi. Psikoterapi ini dilakukan dengan membantu pengidap mengenali diri sendiri dan gejala yang dialami. Dengan mengenali gejala yang muncul, pengidap diharapkan dapat mengendalikan pikiran yang tidak seharusnya muncul. Yang ketiga, terapi perilaku kognitif. Bukan hanya terapi guna memahami diri sendiri saja yang diberikan. Dokter atau psikolog juga akan memberikan terapi perilaku kognitif guna mengajarkan pengidap untuk mengubah pola pikirnya sehingga mereka tidak terus-menerus merasa cemas, takut, dan curiga.